Mari kita bahas anime. Jadi minggu lalu gue baru nonton Mushoku Tensei season 2 episode 22. Dan menurut gue ini adalah salah satu episode yang terbaik dari season ini. Sumpah rasanya puas banget ya nonton episode ini. Walaupun sebenarnya nonton Mushoku Tensei itu udah flat, yang mungkin lo udah alami juga ya. Setelah menerima banyak spoiler, menurut gue suatu series itu ya flat-flat aja karena lo udah tahu jalan ceritanya. Hal umumnya seperti itu. Tapi hal itu dikompensasi dengan episode 22 kali ini. Gila, visualnya gila, top marko top, keren banget cuy, asli dah. Peak animation kalau kata orang mah. Semua karakter ya dapat peran cuy, nggak cuma fokus ke spotlight satu karakter doang. Detailnya mulai dari karakter, wajah, dan cara dia gelut, itu masing-masing karakter dapat detailnya. Dan suasana ketika lagi combat sama si Hydra-nya itu benar-benar intens banget. Dan puncak dari itu semua adalah ketika Paul diliatin. Itu bikin perasaan campur aduk rasanya. Campur aduk itu karena di satu sisi gue tahu kalau Paul itu udah bakal meninggal gitu. Karena dari spoiler-spoiler itu. Tapi di satu sisi yang lain, gue juga ketika ngelihat skinnya si Paul itu tumbang, kebelah jadi dua, itu gue tetap diem kayak why gitu, kok bisa gitu. Hingga jadi kayak lagi seru-serunya battle gitu, tiba-tiba Paul diliatin udah kebelah gitu. Dan kalau kalian sadar, ketika si Rudeus nengok ngucapin terima kasih ke Paul, itu langsung beberapa menit ke depan diem sih. Benar-benar suasananya hening, kayak benar-benar lagi suasana berduka gitu. Karakternya gak ada yang ngomong kecuali Rudeus ya. Dari mulai dia ngelihat bapaknya kebelah sampai nyampe di rumah itu gak ada yang ngomong. Nggak ada suara apapun, nggak ada sound effect apapun. Bahkan si Lily yang ngomong di mute, dan rekan si Paul yang cewek dua itu nangisnya di mute. Dan semua itu pecah ketika si Lilia ngomong ke Rudeus sambil terpeluk, dia ngomong gila, pecah di situ cuy. Kesan surem sama depresinya langsung dapet. Ditambah lagi ibunya Rudeus, lu udah nyelamatin capek-capek ngorbanin satu orang, ayahnya. Ternyata kondisi ibunya seperti bayi yang nggak tahu apa-apa, bahkan ngomongnya nggak bisa. Di momen itu, di episode ini, Rudeus sialnya lengkap banget. Hebatnya di sini tuh, kematiannya Paul itu nggak sebenarnya tiba-tiba aja. Tapi momentum atau ceritanya itu dibangun dari mulai episode 20. Dari mulai episode 20, Paul itu punya screen time yang lebih banyak daripada karakter lainnya. Gampangnya, dia itu lebih sering muncul dan lebih sering ngomong. Dimulai dari Paul yang minta maaf sama Rudy dan Elina Lise, itu udah sebuah dead flag untuk sebuah karakter ya. Khususnya di anime yang mengandalkan hubungan antara karakter, ya seperti Mushoku Tensei ini. Perlahan-lahan, secara pasti, kita dilihatin kalau kondisi Paul, baik itu mental ataupun psikisnya, itu mulai berkembang dari yang buruk hingga yang kebaik. Masa lalu Paul diungkit kembali, terus dia minta maaf. Seperti kita diingatkan kalau Paul tuh orangnya seperti ini loh. Dan kita seakan-akan selama 3 episode ini, dipaksa untuk lebih membangun rasa empati itu ke Paul daripada karakter lainnya. Komunikasi dan interaksinya Paul itu jadi jauh lebih berwarna dan lebih berekspresi. Seperti Paul yang bangga dan senyum-senyum sendiri ketika dipuji sama si Rudeus. Paul yang caper, Paul yang pamer. Tahap demi tahap, kita seperti mengenal lebih jauh dan lebih dekat kepada orang yang bernama Paul ini. Setelah kita lebih familiar dan lebih kenal dengan si Paul, semua itu ditwist ketika si Paul ngelihat Zenith. Hilang langsung semua komposisi yang udah dibangun sama Paul. Langsung Paul tiba-tiba jadi gegabah, nggak bisa ngambil keputusan yang tepat, dan emosinya pun jadi nggak stabil. Kemudian kita diingetin lagi nih kejadian yang Rudeus baru aja ketemu Paul setelah dia berhasil survive dari benua iblis. Mereka cekcok, dan di sini mereka cekcok lagi. Tapi gue bisa ngerti kenapa alasannya Paul seperti itu. Kalian bisa bayangin deh, Paul itu terteleportasi ke benua lain hanya dengan satu anaknya. Istrinya 2 nggak ada, anaknya 2 nggak ada. Dia susah payah nyari informasi tentang keluarganya. Bertahun-tahun gak nemu apapun informasinya. Dan pada akhirnya dia ketemu sama Rudeus. Kemudian perlahan-lahan Paul berhasil menemukan keluarga lainnya hingga tersisa hanya Zenith. Ketemu lokasinya Zenith, tapi dia nggak mampu nyelesain labirinnya. Pusing dan frustasi setelah bertahun-tahun nyari informasi tentang Zenith, tapi ternyata nggak mampu cuy. Akhirnya minta tolong ke anaknya, Rudeus. Proses-proses tersebut itu menyerap dan menghabiskan energi, mental, psikis, fisik, dan waktu. Tapi ya tetap, Paul adalah seorang kepala keluarga. Dan gua rasa
Dia ngerti atas tanggung jawab itu. Namun Paul hanya sebuah manusia biasa. Akan ada masanya dia bakal lelah dan capek dan merasa kecewa atas semua hal yang udah menimpa dia. Setelah berhasil nih ngelewatin semua proses itu, dia akhirnya ketemu sama Zenith. Dia ngelihat ada Zenith di depan matanya dan mungkin dia bakal heran sama yang lain. Kok bisa lu pada tenang gitu? Kok bisa lu pada nggak menggebu-gebu ingin menyelamatkan Zenith secara cepat atau segera mungkin? Kok seperti cuma gua gitu yang ingin secara cepat-cepat menyelamatkan Zenith? Hal ini ya wajar, karena selain bagi Paul, Zenith itu hanya sebuah kenalan cuy. Tapi bagi Paul, Zenith adalah pasangan hidup dan istrinya. Dia cinta dan dekat, baik secara hubungan ataupun emosional. Nah, perbedaan hal itulah yang bikin si Paul tuh jadi emosi dan jadi cepet-cepet gegabah. Tapi yang lainnya tenang aja. Ditambah, monster yang jagain kristal Zenith itu kuat banget coy. Tahan sihir, kulitnya keras, bisa beregenerasi. Meskipun tetap ada kelemahannya, yaitu jarak butanya itu harus nyerang secara dekat. Tapi bagi penyihir seperti Roxy ataupun seperti Rudeus, gak mungkin mereka untuk bertarung jarak dekat. Karena pada umumnya penyihir yang nyerangnya dari jarak jauh. Jadi menurut gue ini adalah pilihan yang logis, terutama untuk Rudeus agar tidak gegabah, tapi tidak berlaku untuk Paul ya. Dan logikanya nih, kalau lu ketemu monster yang baru pertama kali lu tahu dan lu udah paham, lu nggak bakal bisa ngalahin, lu pasti bakal mundur dulu kan, atau mungkin mencar atau langsung cabut dulu. Tapi kalian bisa lihat kan ekspresi yang dimunculin pertama kali dan tindakan yang diambil pertama kali oleh Paul setelah ngeliat Zenith. Ya dia langsung maju ke depan gitu, karena itu memang dia sudah sangat ingin menyelamatkan Zenith setelah bertahun-tahun nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak ngomong, nggak bisa cerita, nggak bisa berbagi emosional, nggak bisa berbagi mesra. Akhirnya lu bisa ketemu depan mata lu gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang mau gue sharing, dan itu adalah pendapat pribadi gue terkait episode 22 ini, khususnya pada kematian Paul. Dan gue jadi seperti mengenal lebih dekat lagi bagaimana karakter seorang Paul ini ya, setelah nonton episode 20 hingga nonton episode 22. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana? Silahkan komentar di bawah ya. Gue mau tahu pendapat kalian. Arigatou gozaimasu.